Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi kalau kita di ibadah persekutuan Taruna pada pagi hari ini. Sebelumnya adik-adik yang belum mengambil saat teduh, kakak persilakan untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik kakak persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mas PT. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian dari Aku Bersyukur Padamu dari Kitab Bakti 87. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami ya Tuhan di ibadah pada pagi hari ini di persekutuan Taruna ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jalannya ibadah ini dan Kak Yance sebagai pelayan firman-Nya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 16 ayat 7 sampai yang 11. Mazmur 16 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Di bawah perikop bahagia orang saleh. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajar aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan-Mu, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dipersilakan duduk.
Sebelum masuk ke dalam firman, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya. Kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Yance. Shalom adik-adik. Ya, kesempatan pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita dengarkan, ada baiknya kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan di minggu yang ketiga dalam masa Advent ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang boleh kami alami setiap waktu. Bahkan ketika kami mengakhiri akan tahun 2020 ini, memasuki masa minggu Advent yang ketiga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan melalui ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara daring pada saat ini, kami tetap punya hati dan punya kerinduan untuk bersama-sama dikuatkan dan dihibur dengan firman Tuhan, bahkan dimampukan oleh Roh Tuhan untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar, biarlah Tuhan yang berbicara melalui firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, pembacaan hari ini terambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-35, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi, kitab Yesaya, pasal 35, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya mengajak setiap adik-adik boleh berdiri, dan sebentar pembacaan ini akan dibacakan oleh adik kita atau teman kita, yaitu Gio. Yesaya ayat 35 ayat 1 sampai 10. Di bawah perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai. Ia bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kemuliaan di Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak, Karmel, dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Semara Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat-lompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandai tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana
Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi kegirangan, dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Adik-adik turunan dikasih Tuhan, kalau kita tadi mendengar dari pembacaan teman kita Gio dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10, ada sebuah pertanyaan yang Kak Yance ingin tanyakan kepada adik-adik walaupun via daring. Adik-adik, ketika kakak katakan seperti ini, ada sukacita, ada damai di hatimu, biasanya kita langsung menjawab amin, haleluya. Nah, adik-adik kasih Tuhan, ini seringkali terjadi ketika kita bersekutu bersama-sama, baik di gereja, ataupun mungkin di sekolah, atau mungkin di tempat-tempat persekutuan yang lain. Ketika seorang worship leader berkata, ada sukacita, ada damai menyertaimu, semua orang bersorak-sorai mengatakan amin, haleluya. Nah, teman-teman kasih Tuhan, dalam bagiannya kita bisa melihat bahwa kata-kata seperti sukacita, damai sejahtera itu sangat identik dengan kekristenan. Atau bisa dikatakan kata-kata seperti ini hanya bisa ditemukan di gereja atau orang-orang Kristen yang biasa menyapa dengan kata amin, haleluya, sukacita, damai, dan sebagainya. Namun persoalannya adalah apakah setiap kita, baik saya sebagai kakak layan maupun adik-adik layan, sungguh-sungguh mengalami sukacita seperti yang saat ini kita alami? Apakah memang suasana sukacita dan damai itu adalah suasana ketika kita senang-senang saja? Ketika kita merasa karena kita berhasil, adik-adik yang baru selesai ujian semester atau yang mungkin akan selesai ujian semester, ketika melihat nilainya berhasil, itu disebut sukacita. Lalu bagaimana dengan adik-adik yang semester ini karena suasananya COVID dan hampir semua pembelajaran dilakukan dengan daring, mendapatkan nilai yang kurang atau tidak diharapkan? Apakah mereka tidak mengalami sukacita? Lalu pertanyaan, sukacita itu seperti apa ya Kak Yance? Damai sejahtera yang dikatakan oleh orang-orang itu seperti apa ya? Nah, adik-adik turunan dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam pembacaan yang tadi dibacakan, kalau kita melihat dalam bagian itu, kita melihat ada sebuah benang merah yang sudah dibacakan oleh kakak layan atau oleh pendeta Yance pada kesempatan minggu lalu, yang juga membaca dari teks atau dari kitab yang sama. Itu kitab Yesaya, minggu lalu bicara dari Yesaya pasal 30, dan hari ini kita kembali melanjutkan Yesaya pasal 35. Nah, adik-adik kasih Tuhan, secara konteks atau secara latar belakang dari teks ini hampir sama dengan pembacaan yang minggu lalu. Yang mana bangsa Israel yang dikatakan sebagai umat pilihan Allah dalam konteks bacaan kita hari ini sedang mengalami sebuah penindasan dari sebuah bangsa yang bernama bangsa Asyur. Mereka mengalami penindasan, tentu ada sebab dan penyebabnya. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta Yance Tonapa pada kesempatan minggu lalu, maka kita akan sama jawabannya seperti hari ini. Mengapa umat Israel atau umat pilihan Allah itu justru mengalami penindasan kalau dia adalah umat pilihan Allah? Jawabannya adalah karena umat pilihan Allah, yaitu umat Israel ini, yang terdiri dari Israel dan Yehuda, melakukan pemberontakan dan dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat membaca dari kitab-kitab sebelumnya di dalam perjanjian lama, kita menemukan benang merah. Kenapa Allah mengizinkan umat pilihannya yaitu Israel justru mengalami penganiayaan, mengalami penindasan oleh bangsa-bangsa lain yang bisa dikatakan sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah Israel? Semua itu cuma satu jawabannya. Karena
umat Israel atau umat pilihan Allah sudah melakukan dosa, bahkan pemberontakan di hadapan Tuhan. Teman-teman, kalau kita melihat dalam pembacaan, walaupun tidak terlalu terlihat dengan jelas dalam 10 ayat yang kita baca hari ini, kalau kita mencari latar belakang dan sebagainya, kita melihat bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit dalam penindasan bangsa lain, yaitu bangsa Asyur, bukankah umat Israel harus datang kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Israel yang mereka percaya, yang mereka sembah, supaya dengan demikian mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Israel? Namun terjadi, adik-adik, adalah justru umat Israel tidak mencari Allah yang mereka percaya dan mereka sembah. Yang mereka cari adalah dukungan politik dari bangsa-bangsa yang selama ini pernah bekerja sama dengan mereka. Salah satunya adalah bangsa Mesir. Jadi dalam bagian kita bisa melihat bagaimana umat Israel dikatakan sebagai umat yang tidak mau dengar-dengaran, yang memberontak kepada Allah. Karena di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, mereka tidak mencari Allah, tapi justru mereka mencari teman-teman politik mereka, dengan satu harapan bahwa ketika mereka mencari bantuan, bekerja sama dengan bangsa Mesir, mereka berharap mereka dapat bantuan, pasukan dan sebagainya, pertahanan dan sebagainya, untuk menghadapi bangsa Asyur. Adik-adik kasih Tuhan, disinilah kita bisa melihat bahwa umat yang dikatakan sebagai umat pilihan Allah ternyata juga bisa melakukan kesalahan yang besar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Nabi Yesaya yang diutus oleh Tuhan secara khusus menyampaikan sebuah berita yang membawa sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah situasi umat Israel sedang mengalami penindasan. Disitulah Nabi Yesaya hadir dan menyampaikan akan suara kenabiannya, yaitu yang berasal dari Tuhan kepada umat Israel yang sedang mengalami ketakutan, mengalami kekecewaan, kesedihan dan sebagainya. Kita bisa melihat dalam 10 ayat yang kita baca hari ini, di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan mendatangkan, Tuhan menghadirkan Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita sukacita. Mari kita bisa perhatikan bagaimana cara Allah untuk menolong umatnya dalam 10 ayat yang kita baca. Yang pertama, cara Allah menolong umat pilihannya, yaitu Israel, adalah dalam ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa Allah akan mengembalikan umat Israel itu secara pribadi. Artinya apa? Allah akan mengembalikan sendiri sukacita bagi umatnya. Kalau kita melihat dalam bagian itu, ada beberapa kalimat atau kata-kata alegoris yang dikatakan dalam bagian itu. Kalau kita melihat ada padang gurun, padang kering, yang dikatakan diubah oleh Allah menjadi kegirangan. Bahkan dikatakan bersorak-sorai dan bersorak-sorak. Kita bisa melihat dalam ayat 1 dan 2, Allah sendiri yang akan menggantikan semua kesedihan, ketakutan, kekhawatiran itu dengan sukacita dan sorak-sorai. Bagian yang kedua kita bisa melihat cara Allah, yaitu Allah akan memberikan kekuatan. Perhatikan ayat 3 dan ayat yang keempat. Dikatakan ada 2 kata yang sangat penting dalam bagian itu. Kuatkan dan teguhkanlah. Ini menjadi bagian di mana kita bisa melihat bahwa Allah yang sendiri menolong mereka. Dan Allah mengatakan melalui Nabi Yesaya, kuatkan dan teguhkanlah. Bagian yang ketiga kita bisa melihat bahwa Allah juga menganugerahkan kesembuhan bagi umatnya. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Jadi Allah sendiri yang akan memberikan kesembuhan. Mereka yang buta akan dicelikkan. Mereka yang tidak bisa mendengar akan dibukakan. Mereka yang lumpuh akan bisa berjalan. Bahkan dikatakan melompat seperti rusa. Mereka yang bisu, mereka akan bersorak-sorai dengan mulut mereka. Betapa kuasanya Allah atas mereka. Bagian yang keempat kita bisa melihat
Allah akan mendatangkan perlindungan di dalam ayat 7 dan 8. Dalam bahasa yang kita baca di situ ada tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Wah, luar biasa ya. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Wah, itu luar biasa teman-teman. Tanah kersang. Kalau di dalam bagian ini kalau kita cari di Google, kata kersang itu sama artinya dengan kata kering. Tanah kering itu akan menjadi sumber mata air. Wih, luar biasa. Tanah yang kering yang seakan-akan tidak punya kehidupan diubah oleh Allah menjadi sumber mata air. Bagian yang kelima, kita bisa melihat cara Allah untuk menolong umat pilihannya di tengah-tengah situasi yang sulit. Allah berjanji bahwa Allah sendiri yang akan memimpin mereka mencapai tujuan akhir, yaitu pulang dan masuk ke Sion. Dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Jadi kita bisa melihat dalam bagian ini, adik-adik kasih Tuhan, Nabi Yesaya diutus oleh Allah secara pribadi untuk berseru kepada umat pilihan Tuhan, yaitu umat Israel dan umat Yehuda, agar terus setia berharap dan meminta pertolongan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dengan demikian mereka akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah, mengalami kedamaian ketika mereka percaya dan menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Sobat teruna yang dikasihi Tuhan, kalau adik-adik teruna memiliki sabda bina teruna seperti ini, yang setiap hari kita bisa renungkan, itu hal yang baik. Kenapa kakak bilang baik? Karena dalam khususnya dalam seminggu ini, gitu ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 12, bicara tentang bagaimana Tuhan itu punya kuasa. Dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang sudah percaya, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan sebagai orang percaya. Kalau kita membaca dalam bagian ini, kita menyadari ketika umat Israel mencari teman atau mencari kawan untuk bersama-sama berjuang melawan bangsa Asyur, justru mereka mengalami kekalahan. Dalam bagian ini, Allah ingin supaya umat Israel, umat pilihannya, bukan mencari pertolongan manusia, tapi sungguh-sungguh mencari pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan sajalah yang sanggup memberikan pertolongan yang mereka sedang harapkan. Bagian yang kedua, kita bisa melihat dalam bagian ini. Kalau kita sebagai teruna, baik itu adik teruna, kelas Eka, kelas Dwi, bahkan kita sebagai kakak layan, kita menyadari bahwa kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan karena itu, mari kita sama-sama membuka hati kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan itu hadir, masuk dalam hati kita, menuntun kita dan mengarahkan hidup kita. Bukan lagi aku, dan aku yang menuntun. Tetapi Tuhan sendiri yang akan menuntun hidup kita. Supaya kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Bagian yang ketiga kita bisa melihat bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita itu tidak hanya hadir, tapi ketika Dia hadir dalam kehidupan kita, itu secara otomatis Dia juga akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dia juga akan mengasihi, Dia juga menebus dan memulihkan kita. Sehingga kita mengalami sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Oh, tuh sungguh luar biasa adik-adik. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan itu. Dan bagian yang terakhir sebagai bagian di mana kita saat ini memasuki masa-masa Advent. Dan hari ini kita memasuki masa Advent yang ketiga. Masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, kalau minggu lalu Bapak Pendeta sempat katakan, hal yang paling sulit dilakukan oleh banyak orang adalah menunggu atau menanti. Nah sobatku dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian ini, masa Advent atau masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali, itu bukan hanya dimaksudkan sebagai adik-adik teruna, sebagai kakak layan, dan sebagai orang percaya.
Masa Advent atau masa penantian bukan berarti kita duduk diam, duduk manis gitu ya, sambil menikmati makanan dan segala macam. Apalagi situasi saat ini sangat mendukung kita untuk tidak melakukan terlalu banyak aktivitas. Bukan berarti kita menanti dalam arti kata cuma duduk diam, duduk manis dan cuma ya sambil nonton TV dan segala macam, main games dan segala macam. Bukan. Tetapi Allah menginginkan dalam masa-masa penantian ini, sebagai anak Allah, sebagai umat percaya saat ini, kita diminta untuk tetap setia melakukan perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan dan melakukannya dalam keseharian kita. Ini yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan ingin supaya kita mengalami sukacita dan damai sejahtera, bukan dengan duduk diam, tapi semakin setia melakukan perintahnya dalam keseharian kita. Sebagai bagian akhir dalam perenungan kita hari ini, kakak ingin mengajak setiap kita, bagaimana kita bisa mengalami kehadiran Tuhan, seperti tema yang minggu ini yang diambil, yaitu sukacita dan damai sejahtera karena kehadiran Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera kalau Tuhan sendiri tidak hidup, tidak kita berikan kesempatan, tidak kita buka hati kita supaya Tuhan sungguh-sungguh bekerja dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita akan mengalami sukacita seperti yang dialami oleh umat Israel. Mereka bisa sampai sekian ratus tahun hanya ada di padang gurun. Disitulah Tuhan ingin mendidik supaya umat Israel kembali bertobat, kembali kepada Allah dan mencari Allah itu. Nah, sobat teruna yang kasih Tuhan, kita pun juga demikian. Dalam masa-masa menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, firman Tuhan katakan dalam bagian ini. Kalau kita coba perhatikan dalam ayat yang ke-8. Kalau kita melihat dalam bagian itu, dikatakan bahwa di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Siapakah jalan kudus yang dimaksudkan? Tentu jalan kudus yang dimaksudkan adalah Kristus. Itu yang diserukan oleh Nabi Yesaya. Jadi kita diminta untuk terus taat dan setia kepada Tuhan. Percaya kepada pertolongannya. Maka kita akan menikmati sukacita dan damai sejahtera itu. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini, dalam masa-masa kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, meskipun saatnya kita sedang dalam kondisi COVID, kita segalanya terbatasi. Bahkan kita mungkin tidak bisa beribadah seperti sebelum-sebelumnya. Biarlah ini mengingatkan kita untuk kita kembali berkaca. Siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Kalau kita menyadari bahwa kita anak-anak Tuhan, mari sobat teruna kita datang kepada Tuhan. Buka hati kepada Tuhan. Memohon ampun kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan kita. Sobatku yang kasih Tuhan, sebagai adik layan, tugas kita adalah terus setia melakukan kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Salah satunya yaitu belajar firman Tuhan melalui ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Belajar untuk mendengarkan firman Tuhan itu. Dan belajar untuk melakukan firman Tuhan itu. Sebagai kakak layan, kita juga diingatkan bahwa adik-adik layan ini yang walaupun kita hanya bisa bertemu secara daring, mereka adalah orang-orang yang Tuhan khususkan, Tuhan percayakan di tengah-tengah persekutuan atau pelayanan kategori persekutuan teruna. Maka tugas kakak layan adalah mari mengajak adik-adik layan untuk tetap rindu bertumbuh bersekutu bersama. Kalau Kak Yance pernah mendengar bahwa dari pengurus pelayan teruna sudah membagi masing-masing kepada kakak layan, mempercayakan beberapa adik-adik layan kepada kakak layan untuk mereka bisa perhatikan satu persatu. Itu hal yang baik.
Karena tidak mungkin kakak layan bisa memperhatikan sekian puluh adik-adik layan. Karena itu ketika dibagikan satu kakak layan bisa mendampingi 4-5 orang adik layan, itu hal yang baik. Supaya kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Tidak hanya cukup menikmati ibadah hari Minggu, tapi ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita bisa bertemu dengan kakak layan, sharing, berdoa bersama, belajar firman Tuhan bersama. Itulah yang Tuhan inginkan. Supaya sukacita itu tidak hanya nampak ketika kita ada pohon Natal, gitu, ada lagu-lagu Natal, tidak hanya itu. Tapi ketika kita tidak bisa beribadah seperti dahulu, kita hanya bisa beribadah di rumah masing-masing dengan ditemani pohon Natal, lilin dan segala macam, tetap ada sukacita. Meskipun kita tidak bisa bersekutu seperti dahulu. Biarlah firman Tuhan menolong setiap kita untuk senantiasa mengalami sukacita dan damai sejahtera itu benar-benar karena kita sudah mengalami Tuhan di dalamnya. Sudah berjumpa dengan Kristus itu. Sehingga kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Dan hidup kita akan dipulihkan dengan sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan, sumber sukacita dan damai sejahtera itu. Amin. Adik-adik, mari kita menyatukan hati kita mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Kak Yance akan menuntun, akan mendoakan, dan adik-adik, setiap adik-adik di rumah silakan mengambil sikap berdoa, dan kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk firman hidup yang Engkau katakan melalui perenungan kami dalam ibadah hari Minggu, persekutuan teruna di minggu masa Advent yang ketiga ini. Kami kembali boleh dikuatkan, tetapi juga sekaligus didorong untuk menjadi pembawa-pembawa damai, menjadi peacemaker dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kalau kami saat ini terbatasi karena COVID harus berada di rumah, biarlah kami belajar untuk melihat orang-orang di sekitar rumah kami. Siapakah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan kami bisa menjadi pembawa damai bagi mereka. Kalau di tengah-tengah keluarga kami sedang menghadapi kesulitan, karena seringkali terjadi pertengkaran antara kami sebagai anak dan juga orang tua kami. Kami sebagai anak dengan saudara kami juga. Tuhan, biarlah firman Tuhan menolong kami, untuk kami boleh sadar akan kesalahan kami, dan kami boleh menjadi pembawa damai bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan, bukanlah hal yang mudah bagi kami. Untuk 9 bulan, bahkan mungkin lebih dari 9 bulan ke depan, kami harus berada di rumah dan membatasi segala aktivitas kami karena COVID yang belum berlalu. Tapi biarlah roh Tuhan sendiri yang akan menolong dan menguatkan kami untuk senantiasa mentaati setiap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah guna kebaikan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap adik-adik layan yang mendengar, yang menyimak, yang melihat melalui channel YouTube, biarlah mereka diberkati melalui ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini. Dan kakak layan pun juga boleh dimampukan untuk terus setia melayani, karena ini adalah adik-adik layan, jiwa-jiwa yang berharga yang Tuhan percayakan kepada para kakak layan. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid yang terus mau belajar bertumbuh, belajar melayani seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan di sorga, kami berdoa untuk suasana Natal yang tinggal beberapa minggu ke depan. Kami berdoa untuk ibadah yang dilakukan melalui daring maupun juga melalui pertemuan secara tatap muka langsung. Kami menyerahkan situasi keamanan di kota kami supaya Tuhan menjagai. Demikian juga dengan gereja-gereja di seluruh dunia. Tuhan juga menjagai. Kami berdoa supaya kami tetap belajar mentaati protokol kesehatan guna kesehatan kami juga. Kami menyerahkan untuk rencana pengurus pelayan PT juga memikirkan
untuk ibadah atau perayaan Natal, Pelkat, Persekutuan Teruna. Tuhan, kalaupun ini Tuhan izinkan, biarlah kami melakukannya dengan ikhlas di tengah-tengah situasi COVID ini. Dan biarlah adik-adik layan pun yang walaupun nantinya kami belum bisa bertemu secara tatap muka langsung, tapi kami tetap boleh menyapa mereka, memperhatikan mereka, karena mereka adalah jiwa yang berharga di mata Tuhan. Tuhan di sorga, kami menyerahkan program akhir di tahun ini untuk Persekutuan Teruna. Tuhan berkati pengurus, pelayan yang melayani, kami bersyukur sepanjang 9 bulan ini. Kami bersyukur mereka sudah melayani dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati adik-adik layan yang juga setia menyimak ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan juga berkati. Kami menyerahkan orang tua adik layan dalam segala keterbatasan dan perjuangan hidup mereka di tengah-tengah situasi yang sulit masa COVID ini. Tuhan, tolong kuatkan mereka, beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, bahkan pengharapan dalam Tuhan, supaya mereka tidak putus asa, tidak menyerah di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang dalam masa ujian akhir semester. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kemampuan bagi mereka, supaya adik-adik layan kami boleh mengikuti semua dengan baik dalam kondisi yang sehat. Bagi mereka yang sudah menyelesaikannya, Tuhan juga berkati hasil-hasil mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk Bapak Pendeta Yance Tonapa bersama dengan keluarga, Bapak Pendeta David Darius bersama dengan keluarga, Bapak Pendeta Sony bersama dengan keluarga, Vikaris Jonathan bersama dengan juga majelis jemaat, para presbiter bersama dengan keluarga, pengurus-pengurus Pelkat, bahkan juga dengan petugas pemandu lagu dan sebagainya. Tuhan memberkati kami semua dalam kesempatan kami bisa bersama-sama melayani, khususnya dalam masa-masa Advent ini. Kami menyerahkan bangsa negara kami juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami bencana alam, baik itu Gunung Merapi, baik itu banjir bandang dan sebagainya. Tuhan, Engkau pasti prihatin untuk kami. Dan kami berdoa juga supaya kami diberikan hati untuk punya belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan karena bencana ini. Tuhan, tolong lindungi dan jagai mereka. Dan Tuhan kuatkan. Karena itulah fungsi kami sebagai pembawa damai dan sukacita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap doa-doa kami yang tidak bisa kami ucapkan hari ini. Melalui pertemuan virtual ini, Tuhan kiranya mendengar setiap doa dan permohonan kami dari ruang-ruang hati kami yang paling dalam. Ya Tuhan, kami memohon, dengarkanlah doa kami, seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan Kubri Persembahan dari Kidung Jemaat 302. Lama
Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas persembahan-Mu ini. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan ya Tuhan, agar persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu di atas bumi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Untuk Warta PT, terima kasih untuk Kak Yance sebagai pelayan firman pada pagi hari ini, dan adik Gio sebagai pembaca Alkitab, dan terima kasih adik-adik yang sudah meluangkan waktunya untuk ibadah bersama-sama kita di pagi hari ini. Kakak minta besok minggu depan ajak lagi teman-temannya agar lebih banyak lagi mengikuti ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih, jangan lupa di-share adik-adik. Adik-adik untuk pengutusan kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian Kidung Muda-Mudi 109, buatlah pelitaku terus menyala. Untuk berkat dipersilakan untuk pelayan firman Kak Yance. Adik-adik teruna dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di hari ini. Dan kami berharap sebagai kakak layan untuk terus kita boleh menjadi pembawa damai seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kita akan menutup persekutuan kita di dalam doa dan berkat. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami melalui Nabi Yesaya. Dan kami bersyukur, kami ditegur, kami juga dikoreksi, bahkan lebih kami juga dikuatkan ketika menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Tuhan, biarlah kami tetap berharap meminta pertolongan dari Tuhan, sang jalan kehidupan itu. Dan hari ini biarlah kami boleh bawa pulang firman kehidupan itu, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sepekan ke depan. Secara khusus mengakhiri tahun 2020 ini, biarlah kami punya komitmen yang sungguh untuk ikut Engkau dengan sungguh dan boleh menyatakan kesaksian kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Adik-adik teruna, marilah kita pulang dalam sukacita, dalam damai sejahtera Tuhan, karena Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.